Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Karastri Ramadhania dengan NIM 33120011116. Mohon izin mempresentasikan demo aplikasi Performance Management System dengan judul tugas akhir, yaitu aplikasi Performance Management System di PT Klatek Bimetal Manufacturing Batam berbasis web. Baiklah, jadi untuk pertama kali ketika user masuk ke halaman IPMS, maka akan diarahkan ke halaman login, seperti yang tertera pada layar. Kemudian user perlu masukkan username serta password yang telah terdaftar pada basis data. Kemudian pada performance management system ini terdapat 4 role user. Role pertama itu yaitu role employee atau karyawan biasa. Role 2 itu merupakan direct leader atau atasan pertama dari karyawan. Kemudian role 3 yaitu manager. Kemudian role 4 merupakan role HRD. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menunjukkan PMS untuk dari sisi karyawan biasa. Di sini kita masuk. Baiklah, jadi untuk role employee itu akan masuk ke halaman IPMS report. Jadi ini merupakan dashboardnya employee yang mana merupakan PMS report. Di sini terdapat tanggal dari hari ini gitu. Kemudian terdapat kartu untuk data PMS pada tahun 2022 dan data PMS pada tahun 2021. Kemudian pada top bar-nya itu terdapat juga identitas dari user yang sedang login. Kemudian pada sidebar-nya untuk role employee itu hanya memiliki menu PMS form dan PMS report. Kemudian juga ada change password dan juga edit profile dan logout. Yang pertama, kita masuk ke PMS form. Oh ya, sebelumnya kita coba lihat di sini untuk data PMS. Di sini kemarin udah dicobakan, itu udah kita masukkan satu data, namun belum ada approval-nya. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk untuk eh, ini pada tahun 2022. Nah, kemudian kita lihat lagi yang pada bagian tahun 2021, di sini masih datanya kosong. Jadi kita akan mencoba eh, mengisi form untuk yang di tahun 2021 supaya bisa terlihat. Baik, ini merupakan tampilan untuk form performance management system. Pada ini terdapat juga rating kriteria atau kriteria penilaian. Kita bisa lihat. Jadi user dapat membaca bagaimana sih ketentuan untuk penilaian pada form PMS ini. Kemudian terdapat pula filling instruction atau instruksi penilaian. Ini merupakan panduan bagi user untuk pengisian form performance management system. Kemudian pada form performance management system itu terbagi atas beberapa part. Part pertama itu merupakan employee information atau informasi pegawai. Untuk informasi pegawai ini sendiri itu merupakan autofill yang mana datanya diambil dari database. Terdapat nama pegawai, ID pegawai, departemen, dan posisi yang sudah langsung dimasukkan. Kemudian terdapat pula direct leader name, ini merupakan nama pimpinan langsung. Kemudian ada yang harus diisi yaitu employee status, working location, period covered. Di sini kita cobakan isi. Year 1. Periodenya karena tadi kita mau mengetes untuk yang 2021, maka
kita masuk ke 2021. Kita bisa masuk, kita pilih aja 6 Desember. Begitupun yang ininya 2021. Ini untuk testing. Kemudian ada part kedua, itu merupakan summary department objective as related to your role. Jadi ini merupakan tujuan departemen sesuai dengan job desk-nya karyawan. Jadi kita di sini isi saja ya testing part 2. Kemudian untuk part 3, agreement atau komitmen ini merupakan bagian yang diisikan terkait dengan persetujuan dan juga komitmen. Untuk 3A itu performance. Di sini ada untuk result-nya, untuk hasilnya, ini bisa user isikan. Bagi karyawan biasa itu bisa mengisikan. Tapi nantinya dari atasan maupun HRD akan meninjau kembali dari isian yang telah di-input oleh karyawan ini. Di sini kita bisa masukkan saja 0. Kemudian ada 3A2, routine and primary job. Pekerjaan rutin dan utama. Kita bisa isikan saja. Ini juga diisikannya berupa penjelasan untuk deskripsi dan juga untuk result-nya. Kemudian 3A3. Untuk 3A3 ini berisi non-rutin. Jadi job desk-nya karyawan itu terdiri dari rutin dan non-rutin. Yang mana itu ditentukan oleh atasan dan juga HRD-nya. Yang telah didiskusikan juga dengan karyawan terkait. Kemudian ada 3B. Bisa isikan, maaf, 3B. Sorry. Oh iya, jadi ada kolom rating, namun karena ini form PMS yang diisi oleh karyawan, maka kolom ratingnya itu di turn off, di disable, karena yang bisa mengisi itu hanya direct leader dan juga manager. Kemudian ada teamwork, ini ada behavior and leadership. Kita cobakan. Ini hanya bisa diisi oleh data provided by HRD. Kemudian untuk ke bawah ini isiannya hanya bisa diisi oleh leadernya saja. First rating dari leader. Kemudian terdapat persetujuan. Di sini user bisa mengisikan submit. Ini merupakan part 5 follow up action itu untuk penentuan pengambilan keputusan mengenai tindakan lanjut dari hasil penilaian itu. Apakah nantinya karyawan akan diberikan technical kompetensi ataukah diberikan apa soft skill yang harus diimprove ataupun pemberian training dan sebagainya. Dan juga ada rekomendasi untuk perubahan jabatan. Sampai pada bagian bawah terdapat button submit. Kita bisa submit. Setelah berhasil submit, maka user diarahkan kembali ke halaman PMS report.
Di sini kita bisa cek pada 2021 yang tadi kita isi dan sudah masuk datanya. Ini merupakan yang tadi diisi, terlihat. Dan untuk ini masih kosong ya untuk approval-nya karena memang belum ada di approve. Baik, selanjutnya ada juga fitur change password. Pada ini dapat mengubah password. Jadi untuk pertama kali itu akan diberikan password default, yaitu 1234, yang mana nantinya user dapat mengganti password tersebut sesuai dengan keinginannya pada bagian change password. Kemudian terdapat pula fitur untuk mengedit profile. Di sini user dapat mengganti gambar atau profil picture-nya dan juga username atau emailnya. Baiklah, itu untuk aplikasi pada sisi user employee. Kemudian kita coba masuk ke user direct leader. Di sini kita punya direct leader. Baik, ini adalah tampilan untuk dashboard direct leader. Nah, pada direct leader ini, user itu memiliki ada dashboard card untuk direct leader. Jadi di sini merupakan rangkuman atau rekapan dari keseluruhan data karyawan yang telah mengisi performance management system. Kemudian ada pula ini card untuk per departemennya, yaitu untuk Pak Suyanto ini merupakan direct leader pada departemen production. Ini merupakan section dari departemen production. Jadi direct leader tersebut hanya bisa mengakses yang bagian atau section ataupun departemen yang mereka naungi. Baik, untuk functionalitas formnya masih sama seperti yang tadi. Namun di sini karena tetap berperan sebagai employee, kalau udah bagian FMS form itu semuanya berperan sebagai employee, kecuali nanti ingin mengedit data. PMS report ini juga merupakan PMS milik Bapak Suyanto ini. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan update gitu ya. Di sini sudah diberikan approve. Jadi di sini kita bisa memberikan editan, misalnya di sini kita ubah aja di sini. Best. Kemudian karena di sini sudah diberikan approval, maka tetap approve. Kita update. Oke. Kemudian kita ke dashboard, kita masuk maaf. Ini aja. Kemudian kita melihat di sini udah berubah menjadi best. Kita juga bisa menghapus data. Misalnya kita hapus datanya, delete, maka kita bisa melihat lagi tinggal satu yang tadi sudah terhapus. Baiklah, itu merupakan aplikasi dari sisi direct leader. Jadi direct leader dapat mengisi update dan juga delete dari data karyawan yang di bawahnya dan juga bisa memberikan approval. Seperti yang di sini. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sisi role user manager. Ini kita masukkan saja manager production juga biar lebih sesuai ya seperti yang sebelumnya kan direct leader-nya di production gitu.
Baiklah, ini merupakan tampilan dashboard untuk manajer, yang mana terlihat di sini ada debt manager atau HOD, kemudian ada card untuk per departemennya. Jadi, untuk data yang ditampilkan pada dashboard manager ini itu hanyalah data milik karyawan yang di bawahnya, namun yang sudah di eh, approve oleh Bapak oleh direct leader yang sebelumnya gitu. Jadi kan urutannya itu employee, terus di atasnya itu ada direct leader, kemudian di paling atas itu ada manager. Nah, jadi ketika employee mengsubmit form, kemudian eh, direct leader akan mengecek untuk formnya, kemudian berikan penilaian dan juga approval. Jadi setelah di-approve, barulah akan masuk ke halaman dari manajer. Namun, jika belum di-approve, maka tidak akan masuk ke halaman manajer. Kita bisa melihat, baik, di sini terdapat terdapat satu data, kemudian terdapat pula card untuk departemen yang di bawahnya. Di sini terlihat ada dua, Herwansyah. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengubah pada sisi manajer. Kita bisa update. Misalnya di sini bisa diubah ya. Best kita ubah menjadi departemen job desk for production department. Job desk for department. Oke. Kemudian ini untuk tempat bagian ratingnya itu menyala. Nah, di sini itu juga bisa ada yang namanya auto rating. Jadi di setiap bagian section itu akan ada yang namanya auto rating. Kita bisa coba kan. Dia bisa langsung terakumulasikan uh, dari rating yang diberikan oleh user. Untuk ratingnya sendiri itu bobotnya ditentukan sudah berdasarkan dari HR-nya. Nah, kita coba cek 4. Kemudian ini ada final rating, final first rating. Kemudian ada approval-nya. Baiklah, ini bisa diubah ya oleh manajer. Kemudian bisa diklik update. Baik, kemudian kita bisa cek di sini. Dan sudah diperbaharui. Beserta rating, beserta isiannya. Ada rating juga. Dan baiklah, jadi itu untuk aplikasi dari sisi manajer. Untuk fungsionalitas lainnya masih sama juga seperti yang user lainnya. Dan terakhir, kita akan login sebagai HRD. Baik, ini merupakan tampilan ketika
user login sebagai HRD. Pada bagian depan ini terdapat dashboard HR. Jadi ini adalah rekapan seluruh data dari karyawan yang telah mengisi performance management system. Kemudian ada pula per departemennya. Automation, ada per sectionnya juga. Jadi pada HR itu memiliki wewenang untuk melihat seluruh data performance management system dari seluruh departemen. Dan juga dapat memanage-nya juga. Contohnya kita coba lihat. Di sini kita punya beberapa data. Misalnya karena ini Herwansa ada 2, kita bisa menghapus. Kita tes ya. Oke, kembali ke data awal. Kita masuk lagi. Kemudian tersisa 1. Kemudian untuk formnya juga masih sama. Autofill. Untuk report, ini merupakan report milik yang sedang login. Dia ada PMS history. Nah, untuk history ini sendiri merupakan history dari keseluruhan rekapan data performance management system. Yang dia nanti ada juga bisa difilter mau menampilkan berapa banyak. Kemudian kita coba update ya dari sisi HR. Baiklah, kita coba update untuk kita cobakan ya update di sini. Kita ubah di bagian part 2, kita ubah menjadi job desk updated by HR. Oke. Jadi HR bisa meninjau kembali untuk keseluruhan data dari performance management system. Selanjutnya mengklik update. Dan tadi kita bisa cek lagi. Kembali ya. Ya, di sini udah terlihat ya job desk updated by HRD yang tadi kita perbarui. Yang tadi diperbaharui. Baiklah, jadi itu merupakan flow aplikasi. Jadi untuk performance management system ini sendiri, untuk pengisiannya dilakukan oleh seluruh karyawan. Kemudian nanti dari HRD akan meninjau apakah semuanya sudah mengisi gitu. Kemudian data-data karyawan yang tadi telah menginput form itu akan masuk ke dalam aplikasi milik direct leader-nya masing-masing. Jadi di situ direct leader tadi bisa untuk mengupdate isian ataupun juga memberikan approval dan juga penilaian. Kemudian direct leader selesai memberikan penilaian dan approval, maka setelah di-submit, itu nantinya datanya akan masuk ke halaman milik manajer, yang mana merupakan atasan next leader gitu dari karyawan tersebut. Jadi disitulah manajer dapat memberikan penilaian, melakukan pengeditan, penghapusan, kemudian memberikan penilaian dan approvalnya. Kemudian kita bisa log out.
Oh iya, di sini juga ada forgot password. Di sini kita bisa mereset password. Jadi di sini merupakan kita masukkan email yang terdaftar pada database, kemudian kita klik reset password, maka sistem akan mengirimkan email ke alamat yang dicantumkan, kemudian dapat melakukan reset password. Jadi di sini muncul pemberitahuan bahwa check your email to reset your password. Kemudian kita cek dan sudah masuk. 0 minutes ago, di sini merupakan reset passwordnya dari alamat emailnya PT Klatek dan bisa melakukan reset password. Baiklah, sekian untuk presentasi dari video demo aplikasi Performance Management System. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.